Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Desmai di minggu yang baru dengan video-video baru. Nah teman-teman, minggu kemarin saya udah banyak bahas tentang produk ya. Jadi minggu ini kita sharing lagi, kita brainstorming lagi ya. Jadi kita sharing tentang apa Mbak Desmai? Kebetulan tadi sebelum saya ngevlog nih, saya kan cuci mobil tuh ya, bukan saya yang cuci ya, tapi orangnya ya, orang-orang di pencucian mobil itu lagi cuciin mobil saya dan saya sambil nunggu kan. Nah jadi saya sambil nunggu tadi saya nonton video-videonya Pak Hindranata Nikolai ya, idola saya. Jadi saya nonton beberapa videonya beliau sambil mengisi waktu. Dan teman-teman, dari beberapa video yang saya tonton ini ada hal-hal ya, insight yang saya dapetin yang match banget sama kehidupan kita sebagai pebisnis jaringan di MCI ya. Pas banget kayaknya untuk dibahas ya di video baru. Nah penasaran saya mau bahas tentang apa? Ikutin videonya sampai selesai. Kita masuk ke video yang pertama. Kayak gini, teman-teman pernah nggak sih melihat orang yang ngejalanin bisnis MCI udah lama, udah bertahun-tahun nih gitu ya. Ya ada juga lah yang baru gitu. Pokoknya intinya dia juara banget bikin goal setting ya. Jadi begitu upline-nya bilang yuk bikin dream book gitu ya, bikin dream book, isi itu impiannya apa. Terus yuk bikin dream board, tempel tuh di dinding kamar gitu ya, biar bisa kita wujudkan gitu kan ya. Dengan kita ngeliat terus, jadi kita afirmasikan terus, akhirnya kita bisa mewujudkan gitu kan. Terus setelah punya dream, yuk kita bikin goal setting ya. Goal settingnya jangka pendek, jangka panjang, pokoknya tajam-tajam bikinnya ya, udah keren banget nih bikinnya. Tapi seseorang tersebut bikin itu tuh bertahun-tahun ya, jadi setiap tahun dia bikin lagi, nanti tahun ini bikin lagi gitu kan. Tapi setiap tahun juga nggak achieve ya. Jadi goal setting yang dia buat, dia cuma buat doang, tapi nggak achieve, nggak terwujud gitu loh, nggak tercapai ya. Pernah nggak ketemu orang yang seperti itu? Nah jadi teman-teman, kalau dari pembahasannya Pak Hindranata Nikolai tadi tentang hal ini, yang terjadi itu apa sih biasanya ya, kenapa kondisi ini bisa terjadi ya. Salah satu penyebabnya yang membuat kondisi ini terjadi itu umumnya adalah karena over optimistic ya, atau terlalu optimis ya. Seperti apa itu? Nah jadi over optimistic ini adalah dimana seseorang itu meyakini bahwa ketika dia melakukan satu hal yang itu aja, atau bahkan dia tidak perlu melakukan apapun, goalsnya pasti tercapai ya. Jadi itu yang namanya over optimistic. Jadi dia bikin goal settingnya tuh luar biasa gitu, tajamnya juga luar biasa, bagus banget lah. Kalau misalnya itu tuh adalah tugas sekolah, mungkin gurunya akan ngasih nilai 100 gitu, karena ya bagus banget gitu, hasil goal setting yang dia buat memang bagus banget. Tapi itu tadi, ketika dia sudah membuat goal setting, terus dia meyakini bahwa goal settingnya ini bagus dan pasti akan tercapai ya, yang menjadi masalah adalah dia berpikir seperti itu tanpa dia mengambil tindakan, atau dia tidak melakukan apapun, atau dia tidak melakukan hal-hal yang berbeda dalam rangka untuk mencapai goal setting yang sudah dia buat ya. Jadi over confidence juga gitu, over pede juga, seakan-akan yes saya pasti sukses di MCI, tapi dia doing nothing. Ada teman-teman pernah lihat orang seperti itu? Terus harusnya gimana dong Mbak Desmai ya kan? Karena yang menjadi poin-poin penting ketika kita mau sukses itu kan udah pasti kita harus punya dream ya kan. Dream aku udah punya Mbak. Terus setelah punya dream pasti akan diarahkan untuk bikin goal setting kan, karena itulah yang menjadi tujuan kita, mau kemana gitu ya, mau bergerak seperti apa ya kan, ya dengan goal setting tadi. Kemudian setelah itu pasti kita juga diarahkan untuk yakin
gitu. Jadi mengerjakannya juga yakin. Terus kita punya impian, kita juga harus yakini bahwa itu bisa terwujud, bisa tercapai. Dengan goal setting kita juga kita harus meyakini bahwa kita sanggup, kita mampu untuk mencapainya gitu kan. Tapi ada yang lebih penting yang akan membuat make sure bahwa teman-teman akan pasti mampu menggapai yang sudah teman-teman setting tadi. Apa? Ya, yang pasti adalah actionnya, teman-teman. Ya, jadi yang membedakan antara orang yang memang optimis dengan over optimistic adalah di tindakannya, di actionnya itu. Ya, jadi mereka sih sama-sama punya keyakinan, sama-sama punya goal setting ya, sama-sama punya impian. Tapi yang membedakan antara yang memang benar-benar optimis dan yang over optimistic adalah tindakan-tindakan mereka. Nah, kalau teman-teman mendengar kata action yang saya sebutkan tadi, action ini bukan satu kata yang biasa, teman-teman, karena di dalamnya itu ada komposisinya. Ya, jadi action bukan cuma satu kata yang berarti satu tindakan, bukan. Ya, tapi satu makna di mana di dalamnya itu ada komposisinya. Ya, komposisinya apa aja? Di dalam action itu, teman-teman, ada strategi. Ya, seperti apa sih strategi kita gitu ya untuk mencapai goal setting tadi. Terus di dalamnya juga ada apa? Ada inovasi. Ya, bagaimana sih kayak promosi kita tuh yang lebih makan atau misalnya lebih cocok kita pakai sekarang ini? Ya, yang mana gitu kan. Terus apalagi? Di dalamnya juga ada cara, teman-teman. Ya, cara-caranya yang seperti apa nih? Gitu kan ya, cara apa nih? Cara mungkin cara kita ngebina tim, cara kita mungkin menghadapi prospek yang berbeda-beda nih. Ya, itu semua ya adalah komposisi di dalam satu kata yang namanya action tadi. Nah, jadi di dalam satu kata action itu, teman-teman, effortnya banyak. Ya, jadi bukan cuman oh, action itu berarti saya promosi. Ya, bukan cuman promosi. Oh, action itu berarti saya presentasi, bukan cuman presentasi. Ya, jadi di dalam action itu ya kita juga ada effort gitu ya, ada berbagai usaha kita yang berbeda-beda, bagaimana mendekati customer mungkin ya, bagaimana mencari algoritmanya sosial media mungkin, terus juga ada produk knowledge apa nih yang kita nggak kuasai saat ini dan kita harus pelajari supaya kita benar-benar fasih gitu ya. Begitu kita presentasi kita jadi pinter banget, ngerti banget nih cara kerja produknya seperti apa ya kan. Jadi orang itu bisa yakin juga kalau mau belinya sama kita atau mau join bisnisnya sama kita ya. Jadi itu tadi, action itu banyak, teman-teman ya komposisinya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin ada di kondisi yang tadi sudah bikin goal setting tuh udah tiap tahun udah keren banget ya, tapi kok nggak achieve gitu ya, kok nggak nyampe sih, kok nggak tembus trip sih, kok susah banget closingnya sih. Nah, kemungkinan besar adalah teman-teman mungkin merasakan over optimistic tadi ya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya upline atau punya leader yang selalu meyakinkan teman-teman bahwa kamu bisa, pasti yakin lah pasti bisa tembus trip gitu ya, yakin lah pasti sukses di MCI, yakin lah pasti punya puluhan juta per bulan nih income-nya gitu ya dari MCI. Ya, mintalah untuk diajarkan action yang seharusnya seperti apa dan teman-teman lakukan. Ya, karena memotivasi itu bagus ya, sehingga kita juga yakin ngejalanin bisnisnya, kita nggak mau lagi jalanin bisnis yang lain selain MCI gitu kan. Terus juga kita berusaha terus gitu ya, kita juga ikut selalu arahan upline untuk bikin goal setting. Tapi itu tadi, teman-teman, untuk menghindari over optimistic, maka teman-teman harus melakukan yang namanya action tadi, seperti yang saya kasih tahu tadi ya, ada komposisinya. Nah, dari komposisi ini teman-teman mungkin bisa minta advice ke upline-nya, saya harus apa aja nih, action yang harus saya lakukan ini apa aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ya, sampai 10 lah ya, 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Jadi semakin banyak teman-teman latihan untuk mikir mungkin ya, supaya punya strategi, latihan untuk public speakingnya, untuk menyampaikan produk knowledge-nya gitu. Jadi effort-effort itu yang akan mendukung, yang akan memake sure teman-teman akan sampai di goal setting yang sudah teman-teman rancang tadi
gitu. Nggak mau kan kalau tiap tahun bikin goal setting terus tapi nggak pernah achieve, nggak mau kan ya. Pasti kita pengennya achieve gitu. Misalnya kita bilang gini, saya yakin suatu saat saya pasti sukses di MCI. Iya, semua juga yakin seperti itu ya. Saya yakin income ratusan juta per bulan di MCI adalah masa depan saya. Iya, kita semua juga yakin itu. Tapi teman-teman, ya itu tadi ya, ada hal-hal yang perlu kita evaluasi juga dari diri kita ya. Nah, selanjutnya nih ada poin yang juga akan saya perjelas lagi, yang juga relate ya sama beberapa kondisi yang terjadi di bisnis jaringan. Apa itu? Nah, ada beberapa orang yang ngerasa gini, ngapain sih udah bikin goal setting, pusing-pusingin aja, capek-capekin aku aja gitu kan ya, memikirkan harus ngerjain inilah, ngerjain itulah, terus nanti gimana hitungannya apa segala macam, ribet ya. Tahu juga setiap aku bikin nggak langsung tercapai gitu ya, udah nggak usah bikin yang gitu-gitu lagi. Nah, akhirnya dia pikirnya gini, ya udah jalanin aja, kan yang penting action kan, nggak usah bikin goal setting, jalanin aja ya, langsung aja tembak, kerjakan, action gitu kan. Yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah biasanya orang yang tidak punya goal setting tapi dia mau action aja itu akan ada di kondisi dimana hasil yang dia dapatkan itu tidak sesuai dengan standar dirinya sendiri gitu. Jadi ya berhasil sih berhasil, cuman ya seada-adanya ya, karena tidak punya goal setting, jadi nggak sesuai dengan standar yang sudah dia tentuin gitu. Jadi ya ada hasil ya, kalaupun berhasil ya hasilnya yang seada-adanya ini ya sebenarnya cuman buat penghiburan diri sendiri dia aja ya. Biasanya itu ya alhamdulillah ya kan. Kalau misalnya ini biasanya down 3 tiket, terus di satu promo tuh downnya cuma 1 ya, alhamdulillah masih bisa down trip ya, padahal lagi turun gitu kan, achievementnya dia lagi turun karena dia ngerasa ngapain aku bikin goal setting ya kan. Karena toh juga apa ya, memberku juga nggak begitu bagus nih jalannya, terus masih pandemi ya, orang tuh kayaknya juga hemat-hematin uang gitu ya, terus juga timku ya masih bobo cantik ya, jadi dia selalu cari pembenaran gitu, dan dia merasa bahwa ya yang penting aku tembus trip gitu kan. Nah, ini juga nggak bagus teman-teman ya, jadi jangan sampai terjadi yang seperti ini, karena ya akan merosot terus ya, ujung-ujungnya nanti malah nggak tembus trip ya. Jadi keyakinan itu penting teman-teman, setting goals itu juga penting, tapi yang menjadi kunci juga adalah satu kata yang maknanya banyak ya kan ya, action tadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai merasa bahwa ngapain aku bikin goal setting, alah capek-capekin aja gitu ya, capek-capek mikir aja ya, itu nanti hasil yang didapatkan justru cuman buat hibur-hiburan aja. Jadi disitulah teman-teman perlu meyakini bahwa oh ternyata belajar dan mempelajari sesuatu yang baru dan memikirkan cara-cara yang berbeda dan apa ya, menghadapi masalah-masalah dan bisa apa ya, bisa menghandle gitulah ya, bisa menghandle masalah-masalah yang ada di hadapan kita, itu juga bentuk-bentuk action. Dari situlah nanti kita punya kematangan teman-teman. Untuk apa? Untuk mewujudkan goal settingnya kita ya. Jadi hati-hati, jangan sampai over optimistic, jangan sampai kepedean ya. Yakin boleh, termotivasi boleh, terus juga afirmasi juga bagus, tapi ingat jangan sampai lupa action ya, karena itu juga sangat menentukan. Oke, saya rasa cukup untuk video pertama ini dan semoga mencerahkan. Dan saya tidak menyebutkan nama kan ya, jadi nama, kejadian, peristiwa, dan hal-hal yang relate mungkin dengan teman-teman sendiri atau dengan orang-orang di sekitar teman-teman yang juga menjalankan bisnis MCI ya, itu adalah apa ya, ya pembelajaran lah ya, sama-sama pembelajaran, sama-sama self reminder. Maka dari situlah kita akan bisa mengevaluasi, oh ternyata aku kurangnya di sini, aku kurangnya di sini. Jadi bukan memilih ganti bisnisnya,
Kadang ada orang yang aduh udah bertahun-tahun jalanin MCI, udah bikin ini itu apa segala macam yang diarahkan sama upline-ku, nggak berhasil juga, nggak sukses juga, udah berapa tahun jalanin MCI. Udahlah, kayaknya aku nggak jodoh sama bisnis MCI, ya aku ganti bisnis aja. Bukan ya, tapi ganti pemikirannya. Nah, itu yang benar ya. Oke, thank you yang udah nonton video pertama. Kita lanjut ke video yang kedua. Sudah nggak sabar juga nih mau ngomongin video yang kedua yang masih isinya brainstorming, biar kita lebih keren lagi ya. Desmai pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.